Qul huwallahu ahad. Qul di sini ada lam sukun, namanya lam mutlak, sebab ada huruf lam yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain lam dan ra. Maka cara bacanya lam sukunnya dibaca dengan jelas atau idhar. Qul huwallahu. Huwallah di sini ada lafaz Allah atau lam jalalah, dibaca dengan suara tafkhim atau ditebalkan, sebab lafaz Allah sebelumnya didahului harokat fathah atau baris di atas. Kemudian di atas huruf lam terdapat harokat fathah berdiri, maka dibaca panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Huwallahu ahad. Selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan namanya qalqalah kubra, yaitu ada huruf dal yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Sukunnya bukan sukun asli tetapi sukun karena waqaf atau berhenti. Maka cara bacanya huruf dalnya dibaca dengan memantul, pantulannya agak keras. Allahus samad. Selanjutnya di sini ada lafaz Allah atau lam jalalah, dibaca secara tafkhim atau ditebalkan, sebab lafaz Allah sebelumnya didahului harokat fathah atau baris di atas. Kemudian lamnya berharokat fathah berdiri, panjangnya 2 harokat, disebut dengan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Allahus samad. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Maka cara bacanya alif lamnya ini diidghamkan atau dilebur. Allahus samad. Selanjutnya ini huruf dal, salah satu huruf qalqalah, maka ketika disukunkan ini dipantulkan dengan pantulan yang sedikit keras ya. Sekali lagi disebut dengan hukum bacaan qalqalah kubra ya, sukunnya bukan sukun asli tapi sukun karena berhenti atau waqaf. Lam yalid wa lam yulad. Lam di sini ada hukum mim sukun yang menghadapi huruf ya, disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan izhar atau jelas, huruf M-nya dibaca dengan jelas sekali. Lam yalid, dal sukun, salah satu huruf qalqalah, namanya qalqalah sugra, sukunnya sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan atau kalimat, maka dipantulkan dengan suara yang agak kecil pantulannya. Walam yulad. Kemudian ada hukum mim sukun yang menghadapi huruf ya, disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi, sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya ini dibaca dengan jelas atau izhar, bunyi M-nya jelas sekali. Walam yu ada waw sukun sebelumnya dhamma, mad asli atau mad tabi'i, panjangnya dibaca 2 harokat. Yulad. Kemudian ini namanya qalqalah kubra ya, sukunnya berada di akhir bacaan dan dipantulkan dengan pantulan yang sedikit keras. Yulad. Walam yakul lahu. Walam di sini ada mim sukun yang menghadapi huruf ya, disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi, sebab ada huruf mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas atau izhar, bunyi M-nya jelas sekali. Walam yakul lahu. Kemudian ada nun sukun yang menghadapi huruf lam, disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah, maka cara bacanya dibaca dengan lebur tanpa disertai dengan dengungan. Yakullahu. Selanjutnya di sini ada hadomir, disebut dengan hukum bacaan mad silah qasirah, sebab hadomirnya diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf lam dan huruf qaf, dan setelahnya tidak diikuti dengan huruf hamzah. Maka cara bacanya hadomir dibaca panjang 2 harokat. Yakullahu kufuwan ahad. Kemudian di sini ada tanwin fathah atau fathatain,
yang bertemu dengan huruf hamzah, yaitu alif yang berharakat, disebut dengan hukum bacaan izhar halki. Sebab tanwin bertemu dengan huruf halki atau huruf tenggorokan, maka cara bacanya tanwin fathah dibunyikan dengan jelas kufuwan ahad. Ya, dal sukun disebut dengan hukum qalqalah kubra, pantulannya agak keras. Ya, cirinya adalah qalqalahnya berada di akhir bacaan. Sadaqallahul azim.